Cerita dikanjut dengan dua jenderal jiwa yang mokat di tangan kelompok Lindong. Lin Diao juga akhirnya mengungkapkan wujud aslinya, membuat tetua Jiang dan burung emas terjekut. Musang iblis surgawi adalah ras elit yang berdiri di puncak dunia binatang iblis. Bahkan suku naga kuno pun tidak mampu membuat mereka gentar. Di wilayah Suan Timur, keberadaan seperti ini hampir tidak pernah muncul. Tetua Jiang dengan cepat menyadari bahwa makhluk di hadapan mereka bukanlah lawan binasa. Meski kekuatan Lin Diao tampak setara dengannya, pengalaman masa lalu membuat tetua Jiang memahami betapa mengerikannya kekuatan sejati musang iblis surgawi. Sementara itu, tekanan yang dirasakan burung hantu emas kuning jauh lebih besar. Tubuhnya gemetar tanpa henti dan naluri binatang iblisnya hampir memaksanya melarikan diri. Namun menyadari bahwa bertarung terpisah hanya akan membawa kematian, tetua Jiang memutuskan untuk menyerang bersama. Ia menjelaskan bahwa keributan besar akan menarik perhatian pihak lain sehingga Lin Diao tidak akan bertindak semena-mena di wilayah Suan Timur. Mendengar hal itu, burung hantu emas kuning akhirnya menguatkan diri karena ia juga tidak rela kehilangan air inti spiritual pembuatan air liur yang ia miliki. Selanjutnya, keduanya pada akhirnya segera menyerang bersamaan. Pilar kekuatan Yuan menjulang ke langit dan melesat ke arah Lin Diao. Namun reaksi Lin Diao datang jauh lebih cepat. Dengan satu gerakan santai, ia mengendalikan awan ungu hitam dan membentuk telapak raksasa yang menghantam turun seperti tangan dewa iblis. Serangan itu menghancurkan pilar kekuatan Yuan dan meratakan hutan di bawahnya, membuat upaya gabungan mereka sia-sia. Menyadari situasi telah berubah menjadi bencana, tetua Jiang segera membuat keputusan untuk melarikan diri. Tindakannya yang tiba-tiba membuat burung hantu emas kuning tertegun dan terlambat bereaksi. Bersama dengan hal itu, Lin Diao menyerang kembali, mencabik langit dengan cakar musang iblis surgawi. Ruang terdistorsi membentuk penjara yang menutup jalur pelarian. Burung hantu emas kuning pada akhirnya tidak mampu melawan. Tubuh fisiknya hancur menjadi kabut darah meskipun roh iblisnya masih bertahan. Ia akhirnya memohon pengampunan dan bersedia menyerahkan air inti spiritual pembuatan air liur. Namun Lin Diao berkata bahwa semuanya sudah terlambat dan dengan satu genggaman roh itu disegel tanpa ampun. Selanjutnya di sisi lain, Lin Yan mengingatkan bahwa tetua Jiang masih berusaha melarikan diri. Lin Diao pun bergerak dan mengepakkan sayapnya sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Dalam sekejap ia sudah menghadap tetua Jiang di kejauhan. Kecepatan Lin Diao ini membuat Lindong terperangah dan menyadari bahwa kesombongan Lin Diao memang didukung oleh kemampuan nyata Lin Diao atuh. Tak lama kemudian gelombang kekuatan Yuan di kejauhan meredah. Lin Diao pun kembali dengan ekspresi puas dan menarik kembali sayapnya. Di tangannya dua gugus cahaya ungu hitam berdenyut perlahan, masing-masing berisi roh Yuan tetua Jiang dan burung hantu emas kuning. Dengan demikian, dua ahli tahap kehidupan misterius kini sepenuhnya berada dalam genggaman Lin Diao. Hal ini juga menandai akhir pertempuran yang menunjukkan keagungan sejati musang iblis surgawi. Sementara itu Lindong tertegun ketika melihat dua gugus cahaya ungu hitam di tangan Lin Diao. Lindong dapat melihat dua roh di dalamnya yang terus memberontak berusaha memecahkan segel. Pemandangan ini juga membuat Ying Huan ikut terjekut karena baru kali ini ia benar-benar memahami kekuatan Lin Diao serta asal-usulnya sebagai musang iblis surgawi. Sementara itu dari cara Lin Yan dan Lin Diao memperlakukan Lindong, ia semakin yakin bahwa meskipun Lin Diao paling kuat, Lindong tetap menjadi pusat dan pengambil keputusan di antara mereka. Selanjutnya, Lin Diao memutuskan untuk memulai pembagian hasil. Roh iblis burung hantu diberikan kepada Lin Yan untuk disempurnakan, sementara roh Yuan tetua Jiang diserahkan kepada Lindong. Ia menjelaskan bahwa dengan roh Yuan itu dan air inti spiritual pembuatan air liur, peluang Lindong membentuk roh Yuan awal sangat besar meski tingkat nirwananya belum tinggi. Mendengar hal itu, Lindong pun segera bertindak. Ia menekan roh Yuan itu dengan kekuatan simbol leluhur pelahap, membuat perlawanan roh tersebut semakin melemah. Pada akhirnya keberadaan tetua dari sekte gerbang Yuan itu benar-benar menuju kehancuran.
Selanjutnya, setelah menyadari besarnya kerugian yang dialami oleh gerbang Yuan, Lindong menilai bahwa kekuatan sekte itu pasti terguncang, terlebih menjelang kompetisi sekte besar. Setelah itu, Lin Diao juga menghancurkan sisa jasad musuh dan rombongan pun mengambil keputusan berikutnya, yakni menuju lokasi air inti spiritual pembuatan air liur di Gunung Suara Iblis. Dengan dipandu Lin Yan, mereka menembus gunung yang kini sunyi dan dipenuhi dengan aroma darah. Di bagian terdalam, mereka menemukan sebuah lubang tersembunyi yang disegel. Namun, segel itu dengan mudah dihancurkan oleh Lin Diao. Keempatnya lanjut memasuki terowongan gelap hingga tiba di sebuah gua raksasa di jantung gunung. Di tengah gua tersebut terdapat kolam batu berisi cairan emas berkilau dan memancarkan aroma lembut namun kuat. Lindong pun segera menyadari keistimewaan dari cairan tersebut. Sementara itu Ying Huan menjelaskan bahwa cairan tersebut adalah air inti spiritual pembuatan air liur. Ini adalah hasil pemerasan energi inti bumi yang biasanya sulit terbentuk sempurna. Namun meskipun begitu, kekurangan tahap akhir itu masih bisa disempurnakan. Mendengar penjelasan itu, Lin Diao langsung mulai bertindak. Ia memadatkan cairan emas dengan kekuatan ungu hitam hingga akhirnya terbentuk 4 gumpalan emas berbentuk bayi yang merupakan simbol penyusunan ulang roh Yuan. 4 bayi emas itu pada akhirnya melayang di udara. Lindong memutuskan untuk membagikannya satu persatu kepada setiap orang. Lin Diao dan Lin Yan menerimanya tanpa ragu, sementara Ying Huan sempat bimbang karena merasa tidak pantas. Namun Lindong menegaskan bahwa perannya sangat penting sejak awal sehingga ia layak menerimanya. Akhirnya Ying Huan pun menerima hadiah itu dengan senyum lembut. Dengan roh Yuan dan air inti spiritual pembuatan air liur di tangan, Lindong menyadari bahwa perjalanan ini memberikan hasil yang melimpah. Selanjutnya mereka pun bersiap meninggalkan Gunung Suara Iblis dan membawa pulang panen besar yang akan sangat menentukan langkah mereka ke depan. Sementara itu di wilayah Suan Timur, gerbang Yuan berdiri sebagai sekte terkuat dan menguasai wilayah luas yang setara dengan sekte Dao. Puluhan kekaisaran berada di bawah naungannya dan setiap pergantian kekuasaan di kekaisaran-kekaisaran itu harus mendapat persetujuan gerbang Yuan. Menyadari hal itu, sangat jelas bahwa di wilayah Yuan, gerbang Yuan adalah penguasa sejati, sementara para muridnya diperlakukan dengan hormat bahkan oleh sang kaisar. Di pusat wilayah Yuan, 3 gunung raksasa melayang di udara. Cahaya suci turun dari puncaknya dan menyinari seluruh sekte. 3 gunung ini adalah tempat pengasingan 3 master sekte besar gerbang Yuan. Sementara itu, di gunung paling kanan, sebuah pagoda batu tanpa puncak berdiri sunyi dan dipenuhi jejak waktu. Di atas pagoda itu, seorang tetua berjubah emas keunguan duduk diam. Tidak ada gelombang kekuatan yang tampak, namun auranya seolah selaras dengan energi langit dan bumi. Keheningan berlangsung lama sampai suara retakan samar terdengar. Selanjutnya, pria itu membuka matanya, memicu badai angin dan awan gelap di langit. Rambut peraknya terurai, matanya menyimpan perubahan zaman, namun wajahnya tetap lembut. Ia mengangkat tangan memperlihatkan 3 pecahan giok yang hancur dan masing-masing merekam kematian tetua Jiang dan 2 jenderal jiwa. Ia sadar bahwa telah ada pihak yang benar-benar berani menghabisi tetua gerbang Yuan. Dengan keputusan tenang, ia akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Cahaya emas pun perlahan keluar dari dahinya, merobek ruang dan tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Sementara itu, jauh di wilayah Yuan, kelompok Lindong melesat keluar dari Gunung Suara Iblis. Mereka memandang kehancuran di belakang, di mana gunung itu kini telah berlumuran darah. Lin Diao berkata bahwa memusnahkan sekte jahat seperti itu adalah perbuatan baik. Sementara itu, menyadari keributan besar yang telah terjadi, Lindong pun berkata bahwa mereka harus segera pergi dan mencari tempat aman untuk memurnikan air inti spiritual pembuatan air liur. Menanggapi hal itu, Ying Huan juga mengingatkan bahwa masalah sesungguhnya adalah 3 master sekte besar gerbang Yuan. Jika kabar ini sampai, maka pengejaran tidak akan terelakkan. Karena itu, tanpa ragu mereka pada akhirnya segera meninggalkan wilayah tersebut. Keheningan pun kembali menyelimuti Gunung Suara Iblis, namun itu hanya sementara.
Setengah hari kemudian ruang terbelah dan sosok emas muncul. Ia melihat sisa kehancuran dan menyadari bahwa bahkan roh Yuan dari para korban telah dimusnahkan. Dengan satu telapak tangan, ia akhirnya meratakan seluruh gunung lalu menatap ke arah jalur pelarian Lindong dan yang lain. Ia lanjut bergumam bahwa mereka tidak akan dapat dengan mudah meloloskan diri. Tak lama kemudian, di tempat kelompok Lindong melesat, Lin Diao tiba-tiba berhenti. Menyadari adanya gangguan ruang, ia menyimpulkan bahwa mereka sedang dikejar oleh sosok kuat yang kemungkinan adalah salah satu master sekte besar Gerbang Yuan. Meskipun demikian, ia pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dengan teleportasi spasial. Cahaya hitam keunguan membentuk susunan besar, merobek ruang dan membawa mereka menghilang dalam sekejap. Setengah jam kemudian, sosok emas itu tiba di lokasi terlahir kelompok Lindong. Ia mengamati sisa fluktuasi ruang dan mencoba melacaknya dengan cermin cahaya. Namun tiba-tiba awan badai muncul dan petir menghancurkan cermin tersebut. Tanpa jawaban atas intervensi misterius itu, jejak pun sepenuhnya lenyap. Dengan dengusan dingin, sosok emas itu hanya bisa memutuskan untuk mundur. Sementara itu, jauh di dalam sekte Dao, di sebuah gubuk bambu sunyi, Ying Xuanzi membuka matanya. Sebuah senyum tipis dan mengejek muncul di sudut bibirnya, seolah semua ini telah berada dalam perhitungannya sejak awal. Di sisi lain, di wilayah pegunungan sunyi di barat laut wilayah Suan Timur, sebuah formasi cahaya ungu kehitaman tiba-tiba muncul dan memecahkan keheningan. Sesaat kemudian, 4 sosok keluar dari dalamnya dan mendarat di puncak gunung. Setelah menenangkan nafas, Lindong segera mengamati sekitar dengan wajah muram, lalu menanyakan pada Lin Diao apakah pengejaran dari Gerbang Yuan telah berhasil dilepaskan. Lin Diao segera menyadari bahwa salah satu dari 3 master sekte besar Gerbang Yuan sebelumnya telah menggunakan teknik rahasia untuk melacak mereka. Namun saat lompatan ruang terjadi, ada kekuatan lain yang sengaja mengganggu pelacakan itu. Menyadari hal itu, Lin Diao menjelaskan bahwa pihak yang membantu jelas sangat kuat, namun identitas dan alasannya belum diketahui. Mendengar penjelasan itu, Lindong merenung sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya pada Ying Huan. Keduanya hampir bersamaan menyadari bahwa hanya Ying Xuanzi, sang master sekte Dao, yang memiliki kemampuan dan alasan untuk melakukan intervensi semacam itu. Lin Diao juga tertawa kecil dan berkata bahwa sepertinya master sekte Dao memang diam-diam telah menolong mereka. Lindong seketika memahami bahwa campur tangan tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan Ying Huan dan alat pusaka sekte Dao yang dibawanya. Ia juga menyadari bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, berhadapan langsung dengan master sekte Gerbang Yuan adalah tindakan yang nekat. Namun bantuan itu juga berarti bahwa tindakan mereka mungkin telah terpantau. Merasa waspada, Lindong pada akhirnya memutuskan untuk segera menghilangkan kesadaran yang tersisa dalam roh Yuan tetua Jiang agar tidak dapat dilacak kembali. Lindong lanjut meminta Lin Diao menyiapkan formasi pertahanan. Lin Diao pun mengangguk, namun menghela nafas dan menjelaskan bahwa formasi tingkat tinggi membutuhkan setidaknya 40 juta pil nirwana. Jumlah itu seketika membuat Lindong terdiam karena seluruh asetnya bahkan tidak mencapai setengahnya. Sementara itu Lin Yan hanya bisa terdiam karena urusan semacam ini bukan keahliannya. Iyalah Kang Pukul. Pada saat suasana pada akhirnya menjadi canggung, Ying Huan maju dan menyerahkan tas Qian Kun miliknya. Setelah diperiksa, Lin Diao mendapati bahwa jumlah pil nirwana di dalamnya telah mencukupi. Hal itu membuat Lindong menyadari perbedaan besar latar belakang di antara mereka. Sementara itu Ying Huan hanya tertawa ringan menanggapi hal tersebut. Selanjutnya Lin Diao segera mengaktifkan formasi yang diminta Lindong. Pil nirwana berubah menjadi arus cahaya merah yang berputar di udara, mengganggu kekuatan alam sekitar dan menyelimuti seluruh gunung. Setelah semuanya siap, akhirnya Lindong pun mulai bertindak. Lindong mengangkat roh Yuan dan mengaktifkan simbol leluhur pelahap. Cahaya keemasan dari roh Yuan berusaha melarikan diri, namun segera ditelan oleh lubang hitam yang terbentuk di udara. Jeritan putus asa terdengar ketika kesadaran tetua Jiang perlahan terkikis. Sementara itu Lindong tetap dingin dan tidak goyah hingga kesadaran itu benar-benar lenyap.
Proses tersebut berlangsung selama setengah hari. Tepat sebelum lenyap sepenuhnya, sisa fluktuasi itu mencoba menyebar namun segera ditekan oleh formasi Lindiao. Dengan demikian, maka ancaman pelacakan pun benar-benar terputus. Setelah dirasa semuanya telah berakhir, Lindong pada akhirnya memutuskan untuk duduk bersila. Di satu tangan ia memegang roh Yuan yang telah bersih, sementara di tangan lainnya muncul air inti spiritual pembuatan air liur berbentuk bayi emas. Dengan menarik napas panjang, Lindong menutup mata lalu memutuskan untuk memanfaatkan kedua benda itu sebagai langkah awal membentuk roh Yuan miliknya sendiri. Selanjutnya, cahaya dari formasi raksasa di langit perlahan berubah menjadi sinar yang tak terhitung jumlahnya, lalu mengalir turun dan menyelimuti seluruh area. Di pusat formasi itu, Lindong duduk diam memasuki kondisi kultivasi mendalam. Di tangan kanannya terdapat roh Yuan tanpa kesadaran, sementara di tangan kirinya tergenggam bayi emas. Dari kedua benda itu, cahaya emas terus merembes keluar, menyatu lalu menembus ke dalam tubuh Lindong tanpa henti. Seiring energi emas mengalir, permukaan tubuh Lindong mulai diselimuti busur cahaya keemasan. Riak misterius juga menyebar perlahan dari tubuhnya, menandakan proses transformasi yang sedang berlangsung. Lindiao mengamati Lindong dengan seksama. Menyadari bahwa Lindong telah sepenuhnya memasuki kondisi pelatihan, Lindiao pun mengangguk perlahan. Meski Lindong belum membentuk roh Yuan sejati, dengan bantuan roh Yuan dari ahli tingkat kehidupan misterius dan air inti spiritual pembuatan air liur, peluang keberhasilannya masih cukup besar. Selanjutnya, Lindiao mengalihkan perhatian kepada Lin Yan dan Ying Huan Huan. Lindiao lanjut menyarankan agar keduanya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memurnikan air inti spiritual pembuatan air liur mereka. Lin Yan segera menanggapi dengan penuh semangat dan langsung mencari tempat untuk bermeditasi. Sementara itu, Ying Huan Huan sempat ragu sejenak. Namun menyadari pentingnya momen ini, ia akhirnya menutup mata dan mulai berkultivasi. Sesaat kemudian, Lindiao pada saat ini merasakan sesuatu yang tidak biasa dari Ying Huan Huan. Sebagai musang iblis surgawi, persepsinya sangat tajam dan ia menangkap fluktuasi samar yang aneh dari gadis itu. Namun meskipun demikian, Lindiao tidak memperdulikannya lebih jauh. Selama Ying Huan Huan tidak memiliki niat buruk terhadap Lindong, latar belakangnya bukanlah permasalahan. Waktu pada akhirnya berlalu dengan cepat. Matahari terbit dan terbenam silih berganti hingga 1 bulan berlalu dalam keheningan gunung kesunyian. Selama itu, Lindiao tetap terjaga melindungi ketiganya dari gangguan luar. Saat 1 bulan berlalu, cahaya emas di tubuh Lindong semakin terang seolah membentuk jirah emas. Namun Lindiao menyadari bahwa roh Yuan belum juga terbentuk. Menyadari hal itu, Lindiao mengerutkan kening karena Yuan dan Lindong tampaknya belum mencapai kejenuhan. Di dalam tubuh Lindong, 2 aliran energi emas mengalir dari tangannya, menyusuri meridian lalu masuk ke Yuan dan emas di dantian. Pusaran hitam di atas Yuan dan terus menyerap energi itu, membuat ukuran dan kilau Yuan dan semakin besar. Namun meski telah berkembang, roh Yuan masih belum menembus Yuan dan. Lindong juga menyadari keterbatasannya. Dengan tingkat nirwana yang masih rendah, keberhasilan memang tidak bisa dipaksakan dan ia memilih bersabar dan terus melanjutkan kultivasi. Setengah bulan lagi berlalu, air inti spiritual pembuatan air liur yang dimiliki Lindong akhirnya habis. Yuan dan masih belum menunjukkan perubahan berarti membuat Lindong merasa frustasi. Lindong hampir menghentikan pelatihannya, namun tiba-tiba aliran energi baru masuk ke tubuhnya. Menyadari hal itu, Lindong tahu bahwa Lindiao telah memberikan jatah air inti spiritual pembuatan air liur miliknya. Dengan hati yang kembali tenang, Lindong pada akhirnya menyerap energi terakhir itu dengan penuh fokus. 1 minggu kemudian, ketika energi terakhir menyatu dengan roh Yuan dan mengalir ke Yuan dan emas, Yuan dan yang telah lama diam akhirnya bergetar. Retakan kecil muncul di permukaannya lalu menyebar dengan cepat. Cahaya emas menyembur keluar hingga akhirnya Yuan dan itu pecah sepenuhnya. Dari cahaya keemasan tersebut, sebuah sosok ilusi emas seukuran telapak tangan perlahan terbentuk.
Saat sosok itu muncul, tubuh Lindong bergetar hebat dan ia merasakan hubungan aneh antara jiwa dan tubuhnya. Lindong juga merasakan gelombang emosi yang berlapis-lapis. Menyadari apa yang terjadi, Lindong seketika diliputi kegembiraan. Akhirnya setelah perjalanan panjang dan penuh kesabaran, roh Yuan pun terbentuk.